Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabih, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi ayatil ukhra faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Allahumma arhamna bil Qur'an. Khonifidin arsyadakumullah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat, rahmat dan ma'unahnya, sehingga kita pada malam hari ini bisa hadir, bisa datang, bisa berkumpul di rumah Allah ini dalam rangka menghadiri satu majlis yang mulia, yaitu majlisul ilm. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selama ini kita ikuti tuntunan-tuntunannya, begitu juga yang kita tunggu-tunggu syafaat nanti di hari kiamat. Khonifidin arsadakumullah. Kemudian melalui majlis taklim ini, mari kita jadikan majlis yang kita hadiri, majlis yang kita datangi sebagai satu sarana untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Khonifidin arsadakumullah. Kemudian kajian kita pada kesempatan sore hari ini, kita akan membahas tema khusus kaitannya tentang sujud sahwi. Sekali lagi ya, kaitannya dengan sujud sahwi. Kita ingatkan sekali lagi bahwa lupa, salah itu merupakan satu bentuk sifat yang melekat pada manusia. Jadi kita dikatakan manusia itu kalau isih duwe lali karo salah. Jadi panu wong ra duwe lali, ra duwe salah dudu menungso. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahwa al-insanu makhlul khata' wa nisyan, bahwa manusia itu tempat salah dan lupa. Bahkan salah dan lupanya kita ini bisa menjadi rahmat. Saya ulangi Pak ya, salah lupanya kita ini bisa menjadi rahmat, karena banyak sekali hukum-hukum itu keluar, banyak sekali hukum-hukum muncul itu dari kelupaan Rasul. Rasul itu juga lupa, apalagi kita. Rasul itu pernah lupa. Maka bagaimana ketika kita ini sholat kemudian lupa bilangan rakaat atau lupa kebanyakan rakaatnya? Ini yang perlu kita ingatkan, ya. Ini karena kemarin ada kasus, mungkin ada yang lupa, mungkin karena beberapa gerakan kemudian dianggap membatalkan. Jadi ini kita ingatkan ya. Jadi kita harus ini. Jadi nanti kita ingatkan gerakan apa yang bisa membatalkan sholat. Ini yang perlu kita kaji, Bapak dan ikhwanifidin arsadakumullah. Tapi sebelum kita mengkaji ini, perlu kita ingatkan bahwa di antara ciri orang yang dikehendaki oleh Allah mendapatkan kebaikan itu difaqihkan, dipahamkan agama. Jadi kalau orang itu paham agama, insya Allah dia mendapatkan kebaikan. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, famay yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah mendapatkan kebaikan, yufaqihu fidin, difaqihkan, dipahamkan kaitannya tentang aturan-aturan Islam. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin.
Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah mendapatkan kebaikan, yufaqihu, dipahamkan dia kaitannya dengan urusan agama. Lah ikhwani bidin arsadakumullah, bagaimana kaitannya tentang sujud sahwi dan gerakan-gerakan apa yang bisa membatalkan sholat. Ikhwani bidin arsadakumullah, sebelum kita membahas sujud sahwi, kita semuanya tahu bahwa perkara-perkara apa yang membatalkan sholat. Kan kita tahu Pak ya, apa saja yang membatalkan sholat. Jadi ya kita ingatkan jelas, umpamanya yang membatalkan sholat itu umpamanya kentut itu jelas membatalkan, sepakat itu membatalkan sholat. Ya. Kemudian yang kedua umpamanya ya, jadi kentut atau buang air besar itu jelas membatalkan sholat, itu sepakat. Lah bagaimana kaitannya dengan gerakan? Ya, karena selama ini ada memang berpendapat 3 kali gerakan dalam sholat bisa membatalkan sholat. Sekali lagi ini adalah ya melakukan gerakan yang tidak perlu. Ya, itu hanya saya katakan sekali lagi ini adalah pendapat para ulama. Tidak perlu. Umpamanya penting loh ya. Mungkin karena jenggotnya panjang, ya bukan apa-apa, sholat sambil. Nah ini tidak perlu, ini tidak penting. Iya, ini kalau tidak penting, tidak perlu, iya, hanya dikatakan di sana, ini bisa mengganggu tujuan daripada sholat. Nah ini kita ingatkan ya. Tapi bagaimana kaitannya dengan kemudian bagaimana ketika kita ini sudah bergerak naik ke atas, ketika kita lupa, sudah terlanjur berdiri, kemudian belakang mengucapkan subhanallah. Apakah kita perlu duduk lagi atau tetap berdiri? Nah ini kaitannya dengan kaitannya dengan sujud sahwi. Apakah kalau kita ini berdiri kemudian duduk lagi bisa batal sholatnya? Kan begitu ya. Kira-kira bisa batal atau tidak? Karena memang ada beberapa kasus ya. Ada beberapa kasus itu ceritanya begini. Jadi ada orang yang dia itu lupa bahwa seharusnya disunahkan kita ini ketika kita ini sujudkan 2 kali. Sujudnya 2 kali, tapi dia itu karena saking lamanya sujud, itu dia baru dapat sujud sekali, kemudian dia berdiri. Karena berdiri, kemudian apa? Diingatkan subhanallah. Dia duduk. Ya, duduk karepe kon sujud. Ya, tapi karena dia tidak paham, dia duduk. Ketika dia duduk, makmumnya subhanallah. Berdiri lagi. Lebih ya Pak ya. Lebih bingung toh ya. Ngadeg akhirnya makmumnya subhanallah duduk meneh. Karena saking bingungnya akhirnya mulai salahku apa? Jadi di sini ada hal-hal yang memang kita ingatkan ya. Jadi ketika imam itu tidak paham salahnya, cukup dia memberikan isyarat atau ucapan sekali, penting saja. Apa itu umpamanya yang penting? Apa? Ya, sujudnya kurang sekali, gitu aja nggak apa-apa. Sujudnya kurang sekali, boleh. Iya, ini kita ingatkan ya. Kasusnya apa? Mari kita akan kaji di sini sehingga apa? Nanti kalau itu bukan yang perkara yang mujma, kalau sifatnya khilafi itu nggak usah dipersoalkan. Jadi begitu, kembali kepada ini. Maka ikhwani fillah arsadakumullah. Ya, kita akan membahas kaitannya dengan sujud sahwi. Jadi kaitannya dengan bagaimana ketika kita ini lupa, ya, kaitannya dengan bilangan rakaat ataupun kurang ataupun ragu-ragu. Ikhwani fillah arsadakumullah, maka sekali lagi sesungguhnya sujud sahwi itu sebetulnya bagian daripada ya pengganti. Iya, pengganti karena kelupaan atau tambahan tadi. Lupa atau iya, kurang atau lebih, begitu loh ya. Jadi sudah diganti dengan sujud
sahwi. Iya. Ini kita akan kaji di sini. Makanya khonifidin arsadakumullah, maka kaitan dengan sujud sahwi di sini ada dua kemungkinan. Pertama adalah ya, apa namanya? Ya, ini secara lupa itu terjadi penambahan. Lupa. Sekali lagi lupa terjadi penambahan atau belum waktunya salam dia sudah salam. Saya ulangi, Pak. Jadi umpamanya sholat sholat maghrib itu 3 rakaat, tapi baru entuk 2 rakaat, kemudian dia salam. Jelas ya, entuk 2 rakaat salam, mungkin karena bubuke lama akhirnya lali. Kemudian dia salam, maka bagaimana? Ya diingatkan, subhanallah. Nah, bagaimana kaitannya dengan ini? Ya, jadi belum salam sudah salam. Atau yang kedua, ya kelebihan dalam rakaat. Seharusnya sholat, umpamanya sholat subuh itu 2 rakaat, tapi ternyata dia itu 3 rakaat. Ya, 3 rakaat. Nah, bagaimana kaitannya dengan sujud sahwinya? Ikhwani fillah arsadakumullah, maka barang siapa yang melakukan gerakan yang bila itu dilakukan dengan sengaja bisa membatalkan sholat, umpamanya seharusnya sholat maghrib itu 3 rakaat tapi baru dapat 2 rakaat dia salam, kan begitu loh. Atau sholat subuh itu seharusnya 2 rakaat karena lupa, kemudian dia berdiri, terlanjur berdiri. Memang disunahkan kalau sudah terlanjur berdiri nggak perlu duduk, berarti kan jelas 3 rakaat. Maka bagaimana sujud sahwinya? Sujud sahwinya setelah salam. Sujud sahwinya setelah salam. Ya, jadi di sini ini didasarkan kepada hadis-hadis. Saya sampaikan di sini dasar-dasarnya adalah yang pertama hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dinyatakan di sana bahwa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholal asra fasalima fi salasi rakaatin summa dakhala manzilahu faqama ilaihi rajulun yuqalu lahu al-khirbak wa kana fi yadai tulun faqala ya Rasulullah fadzakara lahu sani'atun wa kharaja ghadban yajuru ridau hatta intaha ila nas faqala as-sadaqa hada qalu na'am fasalla raka'atin thumma salima thumma sajada sajadataini thumma salima. Jadi dikatakan di sini, dikisahkan di sini bahwa dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah sholat asar baru dapat 3 rakaat. Itu beliau itu sudah tahiyat akhir, kemudian beliau salam. Iya, baru dapat 3 rakaat, beliau salam. Berarti ada tahiyat awal, ada tahiyat akhir. Berarti dapat 3 rakaat beliau salam. Setelah itu apa? Setelah salam beliau itu masuk rumah. Berarti kan jalan toh. Kemudian ada seorang sahabat namanya Khirbak, yang dia itu punya bahasanya panjang tangannya. Oh iya. Jadi saya sampaikan di sini ya. Jadi ada seorang sahabat namanya Khirbak yang
bahasanya kita itu cacat tangannya satu panjang, yang dia disebut dul yadaini, tangannya dawa. Dia mengatakan ya di dalam pernyataannya fadzakarallahu shoni'atan. Ya, kemudian dia mengatakan ini sholat lagi 3 rakaat kok wis salam. Jadi dia bukan ucapan subhanallah karena Rasul itu wis masuk rumah. Jadi dia ini sahabat langsung mengatakan entuk 3 rakaat kok salam. Maka ketika Rasulullah itu mendengar seperti kemudian Rasul itu keluar dalam keadaan apa? Wajahnya itu kayak marah sambil ininya bahasanya kalau orang Arab itu sering bawa burdah. Burdah itu apa? Surban. Itu karo diseret. Keluar itu karo diseret surbannya sambil mengatakan as-sadaqah hada. Apakah benar yang dikatakan Dzul Yadain ini? Benar ya Rasul, gitu ya. Berarti terjadi obrolan toh, Pak? Obrolan toh ini? Benar ya Rasul. Akhirnya apa? Rasul itu balik, kemudian ya berdiri 1 rakaat, kemudian setelah itu salam, ya jadi berdiri seperti biasa, rukuk, sujud, duduk tahiyat akhir, kemudian beliau salam. Setelah salam beliau sujud 2 kali. Allahu Akbar, duduk, Allahu Akbar. Setelah itu baru salam 2 kali. Jadi ini tata cara kalau ya kita melakukan gerakan yang bila sengaja itu membatalkan sholat. Ya, jadi lagi entuk 3 rakaat wis salam. Itu caranya seperti itu. Ya, ini contoh yang pertama. Atau contoh yang kedua, ya, contoh yang kedua adalah saya sampaikan di sini dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, dinyatakan di sana sholabina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihda sholatal isya asa imaduhra wa imal asr fasalima fi raqataini thumma ata jat'an fi qiblatil masjid fastanada ilaiha mughaddiban wa fil qaum Abu Bakrin wa Umar fahaba ayyatakallama wa kharaja sur'an nas fasara'at as-salatu faqama Dzul Yadain faqala ya Rasulullah aku siratis salat am nasita fanadara Nabi sallallahu alaihi wasallam yaminan wa shimalan faqala ma yaqulu Dzul Yadain qalu sadaqa lam tusalli illa raq'ataini fasalla raq'ataini wassallama tsumma kabara tsumma sajada tsumma kabara farafa'a tsumma kabara wasajada tsumma kabara wa rafa'a. Jadi sekali lagi ini ada kasus yang kedua. Ini memang semuanya dari Dzul Yadain. Ini hadis Bukhari Muslim bahwa suatu saat kata Abu Hurairah, Rasul pernah sholat bersama kami. Ya, antara itu sholat duhur atau sholat asar. Duhur atau asar. Itu lagi untuk 2 rakaat Rasul wis salam. Tingkat Rasulnya yo lali loh ya. Ya, setelah untuk 2 rakaat beliau salam, kemudian apa? Rasul itu duduk di pojok di serambi menghadap kiblat. Berarti kan jalannya jauh toh. Saya sampaikan ya, Masjid Nabawi pada zaman itu ukurannya 50 kali 50. Berapa, Pak? 50 berarti gede nggih. Berarti Rasul melakukannya ada toh, Pak? Pirang jangkah kira-kira kuwi? Iya, jadi iya di emperan ngadep kiblat. Berarti kan melakukannya lebih dari 3 gerakan toh, Pak ya? Sampai di emperan menghadap kiblat, di situ ada Abu Bakar. Ya. Kemudian
ada Dzulyaden ini nyertok. Jadi yang lainnya itu makanya di sini kadang masya Allah, kadang-kadang apa namanya orang Badui itu penting. Wong Badui itu wong randuwe isin itu penting ya. Ini Abu Bakar rawani ngeleke, Umar rawani ngeleke. Ini ketika Rasul sudah di teras menghadap kiblat. Ini dia ujung-ujung ngomong, "Ya Rasulullah, aku siroti sholat. Apakah sholatnya dikosor atau memang Anda lupa?" Lupa. Blak-blakan tau nggih. Ini apa ini dikosor atau memang Anda lupa? Berarti terjadi dialog toh Pak. Kemudian apa? Maka Rasul mengatakan, apakah benar yang dikatakan Dzulyaden ini? Benar. Akhirnya Rasulullah kembali ke masuk ke masjid, kemudian melanjutkan sholat, menyelesaikan 2 rakaat, tahiyat, salam, kemudian sujud, duduk, sujud, kemudian salam. Jadi kalau kita katakan, kalau kita mengatakan gerakan 3 kali itu membatalkan sholat, Rasul gerakan berapa kali ini Pak? Apa meneh para sahabat toh Pak? Berarti Pak gudug-gudug itu berarti balik meneh. Karena tadi ketika Rasul itu sahabat juga terus layu neng teras. Berarti di sini lebih. Jadi ini mengingatkan. Ini hadis rawu Imam Bukhari Muslim. Yang pertama hadis Muslim, yang kedua Imam Bukhari Muslim. Jadi kita ingatkan di sini. Jadi yang pertama bahwa sujud sahwi dilakukan itu adalah setelah salam. Dengan ketentuan pertama, bila dia melakukan sesuatu yang itu bila dilakukan dengan sengaja batal. Umpamanya, tolong, kita umpamanya makmum masbuk toh Pak ya, makmum masbuk karena kita lali, imame salam kita ikut, pernah kejadian nggak Pak? Iya toh nggih. Lah, ini kan kita sudah membatalkan sholat. Maka kalau kita itu begitu, melanjutkan, kemudian menyempurnakan, kemudian sujud sahwinya setelah salam. Ini hal yang sering kita lakukan keliru loh Pak ya. Jadi mungkin yang kita sering begitu. Ya, ini sering. Jadi kalau makanya kadang kalau jadi makmum masbuk ya harus konsentrasi betul. Jangan sampai nanti dan ini telat nih ternyata salamnya karo imam lah begitu kan. Jadi ini yang pertama. Jadi ini hal yang sering terjadi. Ya. Ini yang pertama. Sudah jelas Pak ya? Jadi yang jelas, dan ini kita katakan ini gerakannya lebih dari 3 kali. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ini kasus yang ketiga sekali lagi, ini jadi banyak terjadi. Rasul itu berapa kali lupa. Juga diriwayatkan juga dalam Bukhari Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat dhuhra khamsan. Faqila lahu azida fi sholat, faqala wa madaka qala sholaita khamsan fasajada sajadataini ba'da masalima. Ini rawahu Bukhari Muslim. Jadi juga pernah kejadian bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sholat duhur 5 rakaat. Coba Pak, sholat duhur 5 rakaat, ya. Fakila bar sholat duhur 5 rakaat. Kuwi ene sing nyeletuk, ya Rasulullah, apakah sekarang sholat duhur jadi 5 rakaat? Ngerti ya? Dulu kan 4 rakaat. Jadi ini kan kayak ada syariat baru begitu nggih. Azidu fi sholat, apakah sekarang sholat duhur jadi 5 rakaat? Ya. Wa madaka, apa itu? Rasul rung percaya, dikatakan, ya, qala sholaita khamsan. Tadi ya Rasul, engkau mengerjakan sholat duhur 5 rakaat. Apa katanya? Kemudian setelah itu Rasul balik, fasajada sajadataini ba'da masalima. Maka Rasul itu sujud 2 kali salam yang dilakukan setelah salam. Paham Pak ya?
Jadi ini ya karena dia diingatkan berarti apa? Kemudian beliau kembali, kemudian sujud sahwi 2 kali, kemudian salam. Nggih, ngertos nggih? Semuanya diakhiri dengan salam. Paham, Pak? Enggak pakai tahiyat. Ya, enggak pakai tahiyat. Ya, jadi seperti itu, enggak pakai tahiyat. Begitu. Kemudian ini yang kita ingatkan jelas, Pak ya. Enggak pakai tahiyat. Bacaannya apa? Seperti bacaan sujud biasa. Seperti juga bacaan duduk di antara 2 sujud. Begitu nggih, bacaannya seperti kata sebagaimana dinyatakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi bacanya seperti bacaan sujud biasa. Ini yang pertama. Jadi kasusnya ada 3. Ada kasusnya ya. Jadi ada 3 kasus. Ini kalau secara sengaja kan batal toh Pak, ngomong sholat toh nggih. Kan ngomong toh tadi. Ternyata karena lupa ya, mengingatkannya dengan itu dia Rasul bisa ngerti ya, nggak apa-apa. Maka tadi kalau kita tadi gelek ke bingung, ya sudah ngomong aja. Ngerti Pak ya? Jadi kayak umpamanya tadi seharusnya sujud itu 2 kali lagi untuk sekali kok wis berdiri. Dielek ke subhanallah duduk. Subhanallah berdiri lagi, subhanallah duduk. Lah arep ngelek kan bingung toh Pak. Maka apa diingatkan? Sujudnya kurang. Ya itu aja tapi nggak usah ditambahi loh ya. Nah, ya sudah itu karena bisa ingatnya seperti itu. Sebagaimana ini sahabat ini. Paham Pak ya? Ini yang pertama. Jadi ini dilakukan setelah salam. Kemudian yang kedua adalah ya sujud sahwi dilakukan sebelum salam. Kapan? Ya, ini dilakukan ketika kita ragu-ragu. Ragu-ragu, ya. Jadi barang siapa yang ragu-ragu berkaitan jumlah rakaatnya atau lupa berkaitan sunnah yang masyru'. Sunnah yang masyru'. Sunnah masyru' itu apa? Umpamanya tahiyat awal itu sunnah. Saya ulangi Pak ya. Tahiyat awal itu sunnah yang masyru'. Jadi kalau tahiyat awal lupa, sudah terlanjur berdiri, nggak perlu duduk lagi, nanti berarti sujud sahwinya sebelum salam. Ya, jadi seperti itu. Jadi dikatakan di sini ya tadi ya lupa atau ragu-ragu, maka hendaklah dia segera menyimpulkan. Ini umpamanya kalau dewe loh ya. Kalau ada orang banyak kan ada yang mengingatkan, tapi kalau sudah terlanjur ya nanti berarti pelaksanaannya adalah tadi. Iya, jadi begitu. Ya, jadi ini ikhwan fillah arsadakumullah. Jadi dikatakan di sini ya kaitannya dengan kasus ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan di sini bahwa idanu dia bil adani adbaro saitanu lahu durat hatta layasmaul adan faida kudiyal adan akbala faida sawwaba biha ya adbaro faida kudiya atas web kubila yakturu bainal mar'i wa nafsi yakulu adkuru kada lima lam yakun yadkuru hatta yadila rajulu iyadri kam shola faida lam yadri ahadukum kam shola fal yasjud sajadataini wa huwa jalisun. Jadi ini lebih ideal ketika kita sholat sendirian. Sendiri kan gak ada yang mengingatkan. Jadi dikatakan di sini apabila muadzin mengumandangkan adzan itu setan tuh lari sampai terkentut-kentut. Kemudian kalau sudah selesai setan balik lagi. Kemudian ketika di kumandangan iqomat, setan lari lagi. Ya. Kemudian kalau sudah selesai, setan kembali lagi. Berarti kan kita ini sudah mulai sholat. Maka ketika sholat di sini, mulai setan masuk. Sehingga kita ini asik dengan pikiran kita. Akhirnya piye? Akhirnya lali angin untuk pirang rakaat ya. Kan gitu Pak. Maka dikatakan di situ, ya, apabila kamu tidak tahu
berapa rakaat yang telah kamu lakukan, nggih, maka apa? Ya kam sholat fal yasjud sajadataini wa huwa jalisun. Maka hendaklah dia sujud sahwi ya dalam keadaan duduk sebelum salam. Jadi di sini ya, jadi ini kaitannya dengan tadi, kaitannya dengan apa namanya ragu-ragu, atau juga diingatkan juga kaitannya dengan yang kedua, hadis yang kedua, idza syaka ahadukum fi sholati falam yadri kam sholat salasan am arba'an falyatrohisak wal yubna ala mastaikona thumma yasjudu sajadataini qabla ayussalima fa in kana sholat khamsan syafa'na lahu sholatahu wa in kana sholat itmaman li arba'in kanata targiman li syaiton. Masya Allah, sujud sahwi ini kabeh niku barokah. Maksudnya gimana? Apabila salah seorang di antara kamu dalam sholatnya ya idasaka ragu-ragu dan dia tidak tahu aku ke les sholat wis entuk 3 rakaat atau petang rakaat. Saya tadi sholatnya dapat 3 rakaat atau 4 rakaat. Fal yatrohisak, maka apa? Hilangkan ragu-ragu. Langsung kita yakinkan. Wis ketok saya yakin aku ke entuk papat begitu ya. Maka kalau sudah kita yakinkan maka apa? Maka sujud sahwinya sebelum salam. Maka apa? Kalau umpama nih dikatakan di sini ya, fa in kana sholat khamsan saumpamane dia itu pilihane keliru. Jane 5 rakaat, maka bagi dia itu ada tambahan pahala. Lho prapenang nggih. Jadi memang luar biasa nggih. Tapi kalau umpamane kok tepat pilihane, maka itu bentuk pelecehan kepada setan. Jadi kita ngece setan aja dibatalke lho ya. Itu bentuk kita itu menghina setan walaupun kamu ganggu, tapi ternyata Rasul memberikan tuntunan kepada kami supaya apa? Sujud sahwi. Jadi aja terus dibatalke lho ya. Jadi ya lakukan aja. Nah gitu kayak ini hadisnya apa namanya? Diriwayatkan, saya sampaikan ya sedikit ini, hadis ini diriwayatkan oleh sama Imam Muslim ya, Bukhari dan Muslim. Ya. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian yang lain juga, hadis yang ketiga juga sama. Jadi Rasulullah itu pernah tadi ya, sholat itu seharusnya rakaat kedua itu tahiyat awal, ternyata beliau lupa. Begitu ya. Jadi ini tolong ini bagi kita itu rahmat semuanya. Lupa itu rahmat. Ojo dadi padu, begitu ya. Jadi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qoma fi sholati duhri wa alaihi julusun falama atima sholatahu sajadataini fakabbara fi kulli sajdatin wa huwa jalisun qabla ayusallima wa sajadahu manas ma'ahu makana nasiya minal julus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melaksanakan sholat duhur, namun beliau tidak duduk di tasyahud awal. Jadi beliau itu pas wis ngadeg lagi kelingan, kudune aku tahiyat awal. Sahabat yang lain yo melu, Pak. Jenenge sahabat itu kan mungkin ya kayak ada tambahan syariat kan begitu nggih. Ya, tapi karena betul beliau yakin tadi urung tahiyat awal, maka beliau itu sebelum salam sujud sahwi dan para sahabat pun ikut juga sujud sahwi. Jelas Pak ya? Jadi ini kaitannya tentang tata cara sujud sahwi. Ini Bapak dan ikhwan fillah arsadakumullah, sehingga dari sini para ulama mengingatkan bahwa tahiyat awal itu hukumnya sunnah. Gitu ya. Jadi kalau lupa itu enggak
nggak batal begitu loh ya, berdasarkan hadis ini. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Semuanya Imam Bukhari Muslim semuanya. Jadi ada dua hadis walaupun redaksinya berbeda. Nah, ini Bapak dan Ikhwan Fillah arsadakumullah yang kita sampaikan kaitannya dengan sujud sahwi. Jadi sekali lagi kaitannya dengan doa ya, apa dikatakan di sana subhana ma la yanamu wala yashu ya, dikatakan di sana. Di sana para ulama mengingatkan kepada kita bahwa itu hadisnya lemah. Sehingga menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani supaya sudah bacaan sujud sahwi seperti sujud biasa. Jadi ini Bapak dan Ikhwan Fillah arsadakumullah. Jadi walhasil bagaimana? Walhasil bagi kita ini lupa itu jadi rahmat. Makanya dulu nggih, jadi lupa itu bagi kita itu rahmat kebaikan. Makanya tadi kalau lupa diganti dengan sujud sahwi, nggak perlu batalkan sholatnya. Nggak perlu dibatalkan, nggak perlu diulangi karena kita jelas ya, yang membatalkan sholat itu jelas. Kalau ini kan ada tuntunannya. Demikian, mungkin ada yang tanyakan, kita persilakan monggo. Tentang yang pada sholat itu berdua rakaat, Iya. kemudian salam, itu setelah ditambah itu untuk setelah atahiyat, setelah rakaat keempat sujud itu tahiyat akhir atau tidak? Atau langsung salam? Ribet Pak tadi, jadi ketika tahiyat tadi kan lupa keburu salam. Salam, iya. Iya, nggih. Iya. 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 Pakai tahiyat akhir. Pakai tahiyat akhir. Kan ini menyempurnakan, Pak. Saya menyempurnakan yang 2 rakaat, kemudian beliau tahiyat akhir, kemudian beliau salam, kemudian baru sujud sahwi. Salam. Iya. Iya. Jadi ya sujud sahwi kemudian salam 2 kali. Sama. Cukup ada yang lain, Pak? Tadi bacaan ketika sujud tadi ya. Iya. Saya sempat bingung ketika membaca buku meluruskan sholat itu membacaannya seperti sujud biasa. Iya. Di YouTube itu saat di Hidayat itu menjelaskan bacaannya itu subhanahu wa ta'ala wa la yasbihu. Itu. Iya. Bagaimana gitu, Pak? Iya. Bagaimana mensinkronkan? Jadi saya sampaikan kaitannya dengan itu, memang di sini dinyatakan sebagian ulama menganjurkan doa ini ketika sujud sahwi. Subhana ma la yanamu wala yashu. Ya. Sekali lagi bahwa di antaranya ini sebagaimana disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Raudhatut Thalibin. Nggih, tapi di sini nyatakan namun dzikir sujud sahwi di atas cuma anjuran saja dari sebagian ulama dan tanpa didukung oleh dalil. Maka Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan bahwa perkataan beliau, aku telah mendengar sebagian ulama yang menceritakan tentang dianjurkannya bacaan subhana ma la yanamu wala yashu. Ini kata Ibnu Hajar nggih. Ya, kapan itu? Ketika sujud sahwi. Ya, maka aku katakan aku tidak mendapatkan sumbernya sama sekali. Beliau nggih, ini langsung Ibnu Hajar nggih. Saya tidak pernah mendapatkan itu rawahu siapa. Berarti tidak ada dasarnya. Ini yang bilang Ibnu Hajar Al-Asqalani loh Pak nggih, bukan kula loh nggih. Iya. Selanjutnya apa? Dikatakan di sini, ini dalam kitab At-Talkhis Al-Khabir. Sehingga yang tepat mengenai bacaan ketika sujud sahwi adalah seperti bacaan sujud biasa ketika sholat. Ya, seperti biasa, Pak. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim, ya, apakah subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli ataupun yang subhana rabbiyal a'la, monggo begitu, nggih. Jadi yang jelas ada dasarnya. Ini yang bilang langsung Ibnu Hajar Al-Asqalani.
Ya. Sebagaimana juga dalam kitab Mughni Muhtaj, kitab fikih dalam mazhab Syafi'i, disebutkan bahwa tata cara sujud sahwi sama seperti sujud ketika sholat, ya, dalam perbuatan wajib dan sunnahnya, seperti meletakkan dahi, tumak ninah, bersikap tenang, menahan sujud, menundukkan kepala, melakukan duduk iftiros ketika duduk antara dua sujud sahwi, duduk tawaruk ketika selesai dari melakukan sujud sahwi, ya, dan dzikir yang dibaca pada kedua sujud tersebut seperti dzikir sujud dalam sholat. Ini dalam Mughni Muhtaj, fikih dalam mazhab Syafi'i. Monggo nggih. Jadi ini mengingatkan kepada kita semuanya. Nggih. Sampun enten sanesipun? Nggih. Nggih. Jadi kembali saya contohkan. Jadi ketika nggih, kita contohkan nggih. Jadi kalau ini kaitannya dengan sujud sahwinya sebelum salam, berarti kan nanti apa nggih? Jadi sebelum salam kan berarti setelah kita membaca tahiyat akhir, ya Pak nggih, kan nggih. Berarti kan kita terus Allahu Akbar. Subhanaka Allahumma bihamdika Allahumma firli, kemudian duduk, ya Rabbi firli, kemudian Allahu Akbar, Subhanaka Allahumma bihamdika Allahumma firli, kemudian Allahu Akbar. Kemudian baru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngerti lagi? Ini bila dilakukan sebelum salam. Kalau sudah salam juga sama. Jadi kalau tadi umpamanya kita ini adalah masbuk Pak ya. Ini jujur yang biasa, kadang-kadang kita ini karena nggak sadar toh Pak. Imami salam melok salam. Ya ini berarti kita ini urung rampung wis batal ke sholat. Maka Pak kita menyempurnakan, kemudian apa? Setelah salam kita sujud sahwi ya seperti biasa. Berarti kan setelah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalam, kemudian apa? Allahu Akbar, Subhanaka Allahumma bihamdika Allahumma firli, kemudian Allahu Akbar, Rabbik firli yang paling gampang, kemudian Allahu Akbar, Subhanaka Allahumma bihamdika Allahumma firli, kemudian Allahu Akbar. Karena yang terakhir lagi baru kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Tanpa menambah satu kata. Tanpa menambah satu kata. Betul, ini tadi sudah menambah. Kalau tadi ya, ini sudah menambah. Jadi kalau tadi loh ya. Jadi kalau kurang tetap disempurnakan. Makanya tadi kan sujud sahwinya setelah salam. Betul lagi? Saya ulangi. Jadi ini kalau kita itu masbuk melok salam karo imam, berarti kita menyempurnakan sujud sahwinya setelah salam. Jadi ikhwan fillah arsadakumullah. Jadi memang begini. Jadi kaitannya dikatakan di sana ya memang ada dua pilihan. Ketika imam itu sudah berdiri tegak, memang dianjurkan supaya meneruskan. Tapi kalau dia itu belum berdiri tegak, umpamanya baru begini ya, baru gini, kemudian diingatkan subhanallah, dianjurkan supaya dia kembali. Karena dulu saya sampaikan di dalam tata cara kita jadi imam itu memang ada beberapa tata cara supaya makmum tidak mendahului imam. Makanya Imam Syafi'i mengatakan itu ada dua cara. Pertama, gerakan dulu baru suara. Karena apa? Karena kalau gak gitu mungkin disalib karo makmum. Berarti otomatis kalau dia gerakan dulu, dia sudah berdiri dengan sempurna. Kan begitu toh Pak? Jadi kalau lupa dia sudah berdiri dengan sempurna. Jadi kalau dia gerakan berarti kan gini Pak. Ya, gini toh nggih? Ya, kemudian ngaten. Ya, secara otomatis kan begitu. Ya, mesti Allahu Akbar. Gitu Pak ya. Makmum kan tadi kemudian dia imamnya berdiri kan begitu, oke?
maka dia subhanallah kan gitu. Maka ketika dia sudah berdiri, dia sudah lanjutkan terus saja. Makmum ngikut, berarti yakin tadi ada yang salah. Berarti gimana? Ya nanti ditonton tadi, itu Pak ya. Ngerti nggih? Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, tata cara yang kedua kaitan dengan imam adalah gerakan kemudian di tengah baru bacaan. Jadi umpamanya kayak begini. Ini tadi sempurna baru Allahu Akbar. Kalau yang kedua adalah apa begini? Ya jadi ya kayak begini baru nggih. Baru ini baru Allahu Akbar. Berarti kan separuh toh Pak nggih? Separuh Allahu Akbar sehingga ketika keliru ini makmum wis siap. Jadi imam kan belum berdiri sempurna. Maka kalau imam belum berdiri sempurna supaya kembali duduk. Ngaten nggih? Jelas nggih? Ya. Kalau kembali yang sempurna kembali apakah perlu sujud kali? Sujud sawi enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Iya. Sujud sawi enggak apa-apa. Lupanya itu, Pak. Iya. Ada yang kelupanya tadi, heeh. Ya, sujud sawi. Begitu ngaten nggih? Cukup ada yang lain? Iya. 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 Nggih. Tentunya siapapun kita yang mungkin menjadi imam, Iya. kebetulan lupa, Iya. sudah berdiri tegak, kita yang punya pendirian adalah imamnya. Iya. Makanya kembali lagi fungsi imam itu innama ju'ilal imam liyutama bih. Sesungguhnya seorang dijadikan imam untuk diikuti. Jadi makmum itu penak. Kalau imamnya bener kebaikannya itu imam sama makmum, kalau ada salah sing nanggung imamnya dhewe wis penak toh, Pak. Oh, kadang-kadang kita ini lah gitu kita manut imam aja begitu kayak enggak apa-apa. Begitu kayak. Jadi lah makanya di sini pentingnya imam itu tahu kaitannya dengan etika-etika, adab-adab sholat supaya baik semuanya. Cukup bahwa ada yang lain tanyakan, jelas nggih? Jelas. Jadi supaya nanti baik semuanya, nggih? Nggih? Nggih. Oh gitu, tidak batal. Tidak batal, enggak apa-apa. Jadi maka sekali kembali kepada ini tadi, makanya nanti di sini maka pentingnya Bapak-bapak kembali kepada Pak ya. Jadi saya sampaikan ini ada pertanyaan. Ini ada yang lupa sudah terlanjur berdiri sempurna, kemudian diingatkan dia kembali duduk. Maka di sini imam paling paham makmum. Saya ulangi Pak ya. Makanya pentingnya masjid itu ada imam tetap. Paham? Kalau makmum itu ya dia sadar makmum itu si awam-awam. Awam berarti si bodoh-bodoh gitu ya. Kalau makmum si bodoh-bodoh, kalaulah dengan dia berdiri itu nanti ternyata menyebabkan masalah. Ngertos Pak G? Saya ulangi ya. Walaupun sunahnya kalau sudah berdiri dilanjutkan, tapi karena nanti dikhawatirkan dilanjutkan nanti timbul masalah karena makmumnya urung paham, maka dia supaya mengambil sikap kembali duduk. Apa? Khurujul khilaf, untuk keluar dari perselisihan. Tapi setelah itu perlu adanya namanya pengajaran, diberi Nah ini pentingnya, makanya pentingnya masjid itu ada imam tetap, dia yang paling paham kondisi Makanya kalau dia itu enggak imam tetap aja jadi imam, kok nenek masalah repot toh ya. Lagi dia. Jadi paham ya. Jadi pentingnya imam tetap. Dia yang paling paham lingkungannya. Paham, Pak? Cukup. Jadi ini ideal. Kalau kita sampaikan adalah kondisi jamaahnya ngerti kabeh. Gitu ya. Ini kalau nggak ngerti berarti ada proses pemberian ilmu kepada jamaah. Cukup. Ada yang lain, Pak? Ngaten nggih? Ada dua pilihan tadi nggih? Ya. Nggih. Ini kan kalau saya baca literatur itu ketika dari sujud kedua itu kan dianjurkan atau sunah? Iya, duduk sejenak. Iya. Iya. Iya, betul.
Betul. Itu sunnah. Jadi ketika dia mau masuk ke rakaat ketiga, iya, dianjurkan untuk duduk sebentar. Iya, betul. Nggih, untuk tumakninahnya. Jadi begitu. Tapi yang penting ini paham semuanya Pak nggih? Paham semuanya nggih? Jadi karena dengan sujud jadi ada sebelum salam, ada sesudah salam. Tapi tadi kita ingatkan, tadi pun kalau dia wis kadung berdiri, ya, apakah dia kembali atau tidak, nonton jamaahnya. Kalau jamaahnya wis paham, lanjutkan berdiri. Kalau jamaah urung paham, kembali aja duduk. Ngertos nggih? Enggak apa-apa, ngalah apa-apa, tapi nanti kita punya kewajiban untuk memberikan ilmunya. Penak toh nggih? Jadi jangan ngotot loh ya. Jadi kita yang paling paham jamaah kita. Ya, sampun sudah jelas semuanya nggih? Nggih, jadi ini semoga ini menambah pengetahuan kepada kita semuanya. Maka sekali lagi tolong, jadi kalau memang itu ada masjid, tolong kalau bisa itu imamnya ada namanya imam tetap, sehingga dia tahu betul kualitas keilmuan jamaah yang rutin. Jangan digonta-ganti. Ya, kemudian ada proses pembelajaran supaya apa? Makmum itu bertambah ilmunya. Demikian qanifidin arsadakumullah yang kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga ini bermanfaat ya, nanti insya Allah makalahnya kita akan susulkan ke depan kalau dibutuhkan nggih. Ini kalau ini penting nanti akan kita susulkan ke depan menjadi pegangan kita, dan kalau perlu nanti jamaah dibagikan ben ngerti kabeh, sehingga apa? Antara imam karo makmum itu podo-podo ngerti nih. Ben ora seling surup begitu ya. Nanti kalau bisa nggih, jadi ini yang kita sampaikan semoga ini bermanfaat. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir wa kalam billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.